HAM adalah kependekan dari hak asasi manusia. Beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, HAM adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Mustafa Kemal Pasha. Selanjutnya, yang ketiga, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan, menurut Ghazali. Dan yang keempat, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak dia hidup yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita akan membahas mengenai jenis-jenis HAM yang ada di Indonesia. Hai, perkenalkan, ini adalah Alan. Alan akan menemanimu menjelajahi dunia HAM. Di sini akan diceritakan bahwa kehidupan Alan tidak akan terlepas dari HAM. Ketika Alan berusia 7 tahun, Alan masuk sekolah dasar. Setelah Alan lulus sekolah dasar, Alan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Selama Alan bersekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, Alan telah mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Ketika Alan di SMA dan umurnya sudah 17 tahun, Alan telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Maksudnya, Alan sudah bisa mengikuti pemilihan umum untuk memilih ataupun dipilih. Selanjutnya, Alan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi banyak hal yang Alan temui, seperti perbedaan keyakinan beragama antara mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa adanya hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selain itu, Alan juga mulai mengenal berbagai masalah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dengan keputusan yang ada, dan seringkali terjadi aksi demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi ini, membuktikan adanya hak untuk mengemukakan pendapat. Setelah Alan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, tahap selanjutnya adalah mencari pekerjaan. Hal tersebut berhubungan erat dengan salah satu HAM, yaitu hak untuk bekerja. Pada umur 25 tahun, Alan sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan mempunyai seorang pendamping untuk dijadikan istri. Hal yang didapat Alan dan pasangannya adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setelah berkeluarga, hak baru muncul untuk istrinya, yaitu hak untuk melanjutkan keturunan. Istrinya menanggung hak untuk anak yang dikandungnya sampai anak tersebut lahir. Kesimpulannya, hak asasi manusia selalu melekat dalam setiap kehidupan. Kita mendapatkan hak untuk hidup, mendapatkan hak untuk berpendidikan, mendapatkan hak untuk beragama, mendapatkan hak untuk berpendapat, mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Selain dari hak asasi manusia yang Bapak sebutkan tadi, masih banyak hak asasi manusia lainnya. Salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai dengan 28J.
Akan tetapi, perlu untuk kita sadari bersama bahwa hak kita selalu dibatasi oleh hak orang lain.